Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak sama ibu. Jangan bosan-bosan ya. Oke, apa kabar semua? Semoga pada sehat ya. Kita lanjutkan materi kita pada pertemuan kali ini. Tapi sebelumnya gue bahas dulu. Pertemuan sebelumnya kita kan yang kita pelajari itu 3 cara membuat magnet. Itu intinya. Ingat, yang pertama dengan cara menggosok, yang kedua dengan cara induksi atau didekatkan, dan yang ketiga dengan cara dialiri arus listrik. Oke. Untuk pertemuan kali ini ibu akan fokuskan pada 2 orang ahli fisika. Oke, biar cepat langsung saja. Yang pertama namanya Hans Christian Ørsted. Oke, atau biasa dikenalnya dengan nama belakangnya aja, yaitu Ørsted. Ngapain sih si Ørsted ini? Jadi Ørsted ini melakukan percobaan. Percobaannya di mana dia ada arus listrik. Ternyata di sekitar arus listrik itu menghasilkan medan magnet. Oke, jadi dari listrik bisa menghasilkan medan magnet, bukan magnet ya. Percobaannya dia di sekitar kawat berarus gitu ngomongnya ya. Kawat berarus listrik timbul adanya medan magnet. Oke, medan magnet. Jadi si Ørsted ini melakukan percobaan di mana dia melakukan percobaannya dengan menggunakan kawat berarus. Ternyata di kawat berarus itu timbul adanya medan magnet. Contoh, ini adalah kawat yang dialiri arus listrik. Ternyata kawat ini jika ada paku kecil di dekat si kawat ini, nanti paku kecil ini akan tertarik oleh si listrik ini. Itu namanya medan magnet. Oke, dia bisa menarik. Jadi di sekitar arus listrik, kawat berarus listrik akan ditimbulkan adanya medan magnet. Si Ørsted ini, percobaan Ørsted ini nanti dari percobaan dia dibuatlah beberapa alat-alat yang menggunakan prinsip. Dia ini disebutnya prinsipnya alat yang menggunakan prinsip elektromagnet atau elektromagnetik. Elektro artinya listrik, magnet artinya magnet. Jadi dari listrik bisa menimbulkan adanya medan magnet. Oke, itu pertamanya si Ørsted. Alat-alat apa aja yang menerapkan prinsip elektromagnet? Nah, contoh alat yang menerapkan prinsip elektromagnet adalah, ibu singkat contohnya, yaitu bel listrik. Contoh lainnya silakan kamu cari di buku. Bel listrik ini, kalau bel listrik tau kan bel yang ada di sekolah tuh, prinsipnya gini. Jadi ada magnet batang U, itu dililit, yang sebelah arahnya beda, yang sebelah arahnya beda, kan jadi magnet batang. Kalau kamu pencet belnya, bukan bel yang kamu pencet seperti listrik saklarnya. Kalau saklarnya kamu pencet, berarti kan ada listrik yang mengalir tuh. Di dalam bel listrik itu ada listrik yang mengalir, menyebabkan magnet yang dililitin oleh kawat di dalam bel listrik tadi, nanti dia akan menjadi magnet, dan dia akan menarik pemukul bel, sehingga begitu kamu pencet belnya, itu pemukulnya memukul si bel, cing gitu. Begitu kamu lepas itu saklarnya, maka bunyinya juga akan berhenti karena arusnya juga terhenti. Oke, lebih jelasnya lagi lihat di buku paket kamu. Oke, silakan yang ini ditulis dulu. Sip. Oke, dilanjut. Orang kedua yang melakukan percobaan adalah si Hendrik Anton Lorentz. Biasa dipanggilnya itu yang belakangnya, jadi dikenal dengan sebutan Lorentz. Ini dia nih, nanti banyak alat-alat yang menggunakan prinsip si Lorentz ini.
Kalau si Lorentz bisa dikatakan kebalikannya dari si Oersted. Tadi kalau Oersted dari arus listrik dihasilkan medan magnet, kalau si Lorentz kebalikannya. Bisa tuliskan secara gampangnya aja bahwa perubahan medan magnet akan menimbulkan arus listrik. Oke, kebalikannya ya. Tadi kalau Oersted arus listrik menjadi medan magnet, kalau ini perubahan medan magnet akan menimbulkan arus listrik. Nah, kalau tadi si Oersted dikenalnya dengan prinsip elektromagnet, kalau si Lorentz itu dikenalnya dengan prinsip induksi elektromagnet. Oke, induksi elektromagnet. Oke. Saya awas ketukar. Si Oersted dari arus listrik menjadi medan magnet, si Lorentz dari medan magnet menjadi arus listrik. Kalau si Oersted elektromagnet, kalau si Lorentz induksi elektromagnet. Oke. Nanti dia akan mengeluarkan rumus, ada disebut gaya Lorentz. Rumusnya begini, gaya Lorentz F sama dengan B kali I kali L, dengan B nya medan magnet, F gaya Lorentz, F itu selalu gaya, B itu medan magnet, I selalu apa? I itu arus listrik. Yang udah biasa ibu kasih tahu, ibu akan tulis lagi. L ini adalah panjang kawat. Oke. F gaya Lorentz, B medan magnet, I arus listrik, L panjang kawat. Silakan dicatat dulu. Oke. Tadi kan sudah si Lorentz, ibu tambah satu lagi ya. Tapi lanjutannya dari Lorentz. Dari gaya Lorentz ini kita kan ada yang namanya dikenal dengan induksi elektromagnet. Nah, ahli fisika yang melakukan percobaan tentang induksi elektromagnet dikenal dengan nama Michael Faraday. Oke, dialah yang melakukan percobaan bahwa suatu perubahan magnet, perubahan dari kumparan itu bisa menimbulkan si listrik. Michael Faraday ini nanti dikenal dengan nama, penemuannya dia adalah dengan nama GGL alias gaya, ibu kebalik tapi biarin aja lah, gaya gerak listrik dalam kurung lanjutannya induksi. Oke, GGL alias gaya gerak listrik induksi. Nah, contoh alat yang menggunakan prinsip GGL ini adalah yang pertama itu dinamo, kedua generator, yang ketiga transformator. Oke, tahu kan dinamo sepeda? Dia itu ada magnet. Di dalam dinamo itu ada magnet. Jadi kalau bannya, kalau yang tahu ya, kalau ini zaman dulu tuh ada dinamo yang di ban itu, kalau dia bergerak itu ada magnet dalamnya. Magnetnya keluar masuk karena bergerak sehingga menimbulkan adanya listrik. Karena ada dinamo ini, maka listrik itu dipakai untuk menyalakan lampu sepeda. Begitu ceritanya. Oke? Kalau yang tahu dinamo, generator dan transformator. Oke, ibu akan fokus ke sini karena memang tujuannya ke sini. Silakan dicatat dulu. Oke, ini yang tadi ibu sebutkan contohnya yang ke nomor 3 itu transformator. Transformator ini nama lainnya ibu sebut juga trafo, disebut juga trafo. Fungsi dari transformator adalah menaikkan atau menurunkan tegangan. Fungsinya menaikkan atau menurunkan tegangan. Biasa dipakai di PLN. Oke. Trafo dibagi menjadi dua. Ada dua jenis trafo. Yang pertama step up dan yang kedua step down. Kira-kira fungsinya bisa kelihatan ya.
Kalau step up berarti dia menaikkan tegangan. Kalau si step down artinya berarti menurunkan tegangan. Monggo ditulis dulu. Oke, ini gambarnya. Kalau nanti di soal ini gambarnya. Lihat ini rangkaiannya, Ibu sederhanakan. Kalau yang ini bisa ditulis S atau enggak begini, tergantung nanti di soal. Ini bisa begini, bisa pasang lampu atau apapun. Nanti dikira ada yang namanya primer sama sekunder. Primer itu artinya dia yang input. Oke, input berarti yang input atau sumber, atau yang dilambangkan sama huruf S begini atau S begini. Itu ya ciri-cirinya. Kalau primer input, atau ada kata input, ada kata sumber, atau ada lambang begini. Kalau sekunder itu ada kata output, ada kata hasil, dan ditandai sama alat atau begini lambangnya. Oke, catat lagi. Oke, ini ada rumusnya. NS per NP sama dengan VS per VP sama dengan IP per IS. Perhatikan, N sama V atasnya sama-sama S, sedangkan kalau I yang di atas itu P. NS per NP sama dengan VS per VP sama dengan IP per IS. Apa itu N? N itu banyaknya lilitan. Oke. V itu tegangan, satuannya volt, dan I adalah arus listrik, satuannya ampere. Ingat, rumusnya ini nanti tinggal kamu pilih. NS per NP sama dengan VS per VP sama dengan IP per IS. Monggo dicatat dulu. Oke, tadi rumusnya yang Ibu tulis sebelumnya, NS per NP, VS per VP, IP per IS ya. Ini berbalik, nggak apa-apa, terserah. Yang penting N sama V itu selalu sama, sedangkan I itu selalu beda. Kalau ininya dua di atasnya P, berarti I-nya di atasnya S. Oke, nggak masalah, yang mana aja. Yang penting mau NP per NS, VP per VS, yang penting I-nya itu kebalikannya, nggak sama N sama V-nya. Oke, lanjut. Contoh soal biar nggak bingung. Sebuah trafo mempunyai jumlah lilitan primer dan sekunder 600 dan 800, menghasilkan tegangan 100. Tentukan tegangan sekundernya. Pasti kamu akan mengerjakannya pakai diketahui. Oke, Ibu tulis ini aja ya. Diketahui. Oke, diketahui. Apa yang pertama? Ingat, kalau mau diketahui lihat angka pertama. Angka pertama ada si 600. Jumlah lilitan primer dulu baru sekunder ya, berarti lilitan primer dulu. Lilitan primer lambangnya apa? Lilitan primer berarti lambangnya si N. Lilitan primer berarti tulisnya NP, NP-nya 600. Lanjut, 800. Apa itu 800? Lilitan sekunder. Lilitan itu tadi N, berarti Ibu tulisnya NS-nya adalah 800. Selanjutnya, menghasilkan, ada kata hasil. Oke, ini salah nih, sorry. Tegangan primer. Ini tegangan primernya. Oke, menghasilkan. Kalau hasil tadi ada kata hasil, berarti dia primer apa sekunder? Oke, hasil berarti dia sekunder ya. Menghasilkan tegangan sekunder. Tegangan sekunder, dia yang disebutin sekundernya di sini. Cuman ada tersirat dari kata hasil. Hasil itu berarti sekunder. Berarti kamu tulisnya dia yang 100 ini adalah tegangan sekunder sebesar 100 volt. Oke. Yang ditanya adalah tegangan primer. Yang ditanya adalah VP. Oke, itu ya. Mau dicatat dulu. Situ ntar Ibu kasih jawabannya. Oke, sudah dicatat. Tadi diketahuinya NP, NS, VS, VP. Perhatikan, yang mana rumus yang akan kamu pakai. Rumus Ibu cuma kasih satu. Ada N sama ada N. Ada N sama ada V. Berarti yang kamu pakai adalah dia sama dia.
2 aja dipilih, berarti dia nggak ada. Kalau nggak ada ini dia nggak usah dipakai. Jadi untuk ini yang ini ditanya ya, ditanyanya ini ibu langsung untuk jawabnya, masukin rumusnya, berarti ibu pakainya ini sama ini karena yang ada dia sama dia. Oke, NP per NS sama dengan PP per PS. Oke, NP nya 600 nih, 600 per NS nya 800 sama dengan VP nya nggak tahu. Kalau nggak tahu tulis aja VP per VS nya berapa, 100. Seperti biasa kalau udah kayak gini kali silang. Yang pertama dikali adalah yang punya huruf. Ini kan angka nih, angka semua. Yang ada hurufnya dulu, silang. Silang itu berarti ini sama ini sama ini. Tapi ibu ngerjainnya yang ada hurufnya dulu. Berarti dia sama dia. Ibu tulisnya gini, 800 kali, ibu titik itu artinya kali ya. 800 kali VP. Ini kali ini sama dengan ini kali ini. Sama dengan 600 kali 100. Paham? Ini kali ini kali ini. Oke, good. Lanjut, kalau udah begini nanti ini pindah ke bawah sini, nggak usah dikerjain dulu ini. Berarti kamu nulisnya VP sama dengan 600 kali 100 dibagi, ini pindah ke bawah sini, 800 gitu. Gampang, tinggal coret 2 coret 2. Oke, 6 dibagi 8 bersama-sama dibagi 2, ini 3 ini 4 ya. 300 dibagi 4 berapa? Kalau mau gampang itu ini 2 sama dengan berapa jawabannya? 300 dibagi 4 adalah ini kan, ini dibagi ini 5 25 kali 3 adalah 75 volt. Oke, silakan dicatat dulu. Oke, satu contoh soal lagi. Habis ini langsung ibu ke soal. Diketahui gambar kayak gini, kamu nggak tahu yang mana, cuma diketahui NI. Sekarang kamu lihat dulu tanda-tanda dari gambar ini. Ini ada S di sini. S tadi berarti dia menandakan dia primer apa sekunder? Dia primer. Kamu tulis di sini primer. Berarti otomatis yang ini adalah sekunder. Berarti untuk diketahuinya, lihat ini N. N-nya siapa? R-nya si P. Berarti kamu tulis NP sama dengan 300. Terus I-nya juga I si P karena sebelah sini semua. IP itu dia nggak tahu. Kalau nggak tahu berarti nggak tahu ya. Terus ini berarti N si sekunder. Berarti tulisnya NS-nya 600 sedangkan IS-nya dia 2 ampere. Yang ditanya adalah si IP. Hitunglah IP-nya ya. Berarti yang ini. Jawab. Berarti kamu ini rumus yang ini nih. Berarti karena adanya N sama I, berarti yang diambil ini sama ini nggak usah. Paham nggak? Ibu ambil ini sama ini, yang ini nggak usah. Jadi kamu tulisnya gini, NP per NS sama dengan IS per IP. Oke, ibu lanjutin ke sini. NP-nya berapa? 300 per NS-nya nih 600 sama dengan IS-nya berapa? 2. IP-nya nggak tahu. Gitu ya. Lanjutin ke sini karena nggak muat. Ingat kali silang habis ini. Tapi yang dikerjain dulu adalah yang ada hurufnya. Berarti ibu nulisnya 300 IP. Boleh? 300 kali IP itu ya. Sama dengan 600 kali 2. 600 kali 2. Oke, berarti IP-nya ini jadi kerjain seperti biasa, terus aja 600 kali 2 dibagi 300. Coret, ini hasilnya 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4 ampere. Paham tuh? Kalau ada yang nggak ngerti silakan tanya, monggo ditulis habis ini soal. Oke? Oke, ini ada rumus ibu nggak jelasin karena
nggak tahu juga, nanti kan waktunya cuma sebentar kalau kelas 9. Jadi gue tulis aja gaya itu P sama dengan V kali I. P ini bisa yang sekunder bisa yang primer. Nanti ada efisiensi transformator gelombangnya ini itu P sekunder, P yang ini ntar P kalau dia sekunder berarti VS kali IS per P primer VP kali IP kali 100%. Oke, ada di buku. Catat. Oke, untuk soalnya silakan kalian lihat di buku paket halaman 235 nomor 41, 46, 47. Ini PG. Kalau yang ini PG. Jadi kamu tulis soal langsung jawab ini ya. 1, 46 sama 47 gampang ya ini. Untuk dua lagi halaman 238. Haha, ini hitung-hitungan. Silakan dicoba. Jangan sampai nggak dicoba ya. Siapa tahu nanti Ibu keluarin di ujian praktek. Oke. Jadi untuk yang halaman 238 dua nomor, yang pertama nomor 24 itu ada A, B, C, cuman yang Ibu suruh hanya A dan B saja, dan nomor 26. Oke, kerjakan di buku, tulis, upload beserta catatannya dan foto kamu di KI 3. Oke, demikian dari Ibu. Mudah-mudahan pada paham. Kalau nggak paham silakan bertanya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.